Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, rekan-rekan pembelajar sejati, baik mahasiswa atau siswa, dan juga rekan-rekan profesi akuntansi lainnya. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba memaparkan sebagian dari pembahasan di PSAK 24, yaitu tentang akuntansi imbalan pasca kerja. Ya, imbalan kerja di sini didefinisikan menurut PSAK 24 paragraf ke-8 adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan entitas dalam pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja atau untuk terminasi kontrak pekerja. Jadi segala bentuk imbalan yang diberikan oleh perusahaan pemberi kerja karena pemberi kerja ini mendapatkan manfaat dari jasa yang diberikan oleh pekerja, maka itu disebut juga dengan imbalan kerja. Jenis-jenis imbalan kerja terdiri dari upah, gaji, iuran jaminan sosial, cuti sakit, cuti tahunan, pembagian laba dan bonus, imbalan terminasi kontrak kerja, dan pensiun. Secara pengelompokan, jenis imbalan kerja terdiri dari 4 hal. Yang pertama, imbalan pasca kerja, kemudian imbalan kerja jangka pendek, imbalan kerja jangka panjang lainnya, dan imbalan terminasi. Imbalan pasca kerja adalah imbalan kerja selain pesangon dan imbalan kerja jangka pendek yang terutang setelah pekerja menyelesaikan kontrak kerja. Imbalan pasca kerja ini meliputi imbalan purna karya, jadi seperti pensiunan dan pembayaran lamsam pada purna karya. Kemudian, imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja selain dari pesangon yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan di mana pekerja memberikan jasa terkait. Imbalan kerja jangka pendek ini meliputi upah, gaji, iuran jaminan sosial, dan lain-lain. Kemudian imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah seluruh imbalan kerja selain imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, dan pesangon. Nah, contohnya nanti di tabel berikutnya. Kemudian imbalan terminasi adalah imbalan yang diberikan dalam pertukaran atas terminasi perjanjian kerja dengan pekerja sebagai akibat dari keputusan entitas untuk memberhentikan pekerja sebelum usia purna karya normal atau keputusan pekerja menerima tawaran imbalan sebagai pertukaran atas terminasi perjanjian kerja. Jadi kalau terminasi ini adalah ketika pekerja itu atau pegawai itu berhenti di sebelum masa pensiunnya. Kemudian ruang lingkup dan jenis imbalan kerja ini seperti yang tadi sudah disampaikan. Ada 4 jenis imbalan kerja, contoh-contohnya untuk imbalan pasca kerja ada pensiun, asuransi jiwa pasca kerja, tunjangan kesehatan pasca kerja. Kemudian kalau imbalan jangka pendek, ini biasanya yang dibayarkan setiap bulan atau sekali waktu dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan keuangan. Sementara kalau imbalan jangka panjang lainnya, ini adalah terkait dengan cuti berimbalan jangka panjang dan imbalan jasa jangka panjang lainnya. Dan imbalan pemutusan kontrak kerja atau terminasi ketika ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di tengah periode pekerjaan sebelum usia pensiun atau usia normal kerja. Skema dari imbalan pasca kerja ini adalah jadi entitas pemberi kerja atau perusahaan memberikan kontribusi kepada perusahaan dana pensiun, kemudian nanti di sini diinvestasikan dan di akhir masa pensiun, pegawai yang pensiun akan menerima manfaat dari kontribusi yang telah dibayarkan oleh entitas. Jenis dana pensiun ini adalah pengelola dana pensiunnya bisa terdiri dari dana pensiun pemberi kerja atau DPPK dan dana pensiun lembaga keuangan. Kalau dana pensiun pemberi kerja adalah perusahaan dana pensiun yang khusus didirikan perusahaan pendiri atau mitra pendiri. Sebagai contoh adalah dana pensiun Astra yang dibentuk oleh PT Astra International Tbk. Kemudian kalau untuk dana pensiun lembaga keuangan DPLK, ini bisa terdiri dari bentuknya bank dan perusahaan asuransi jiwa. Ini adalah bentuk-bentuk bank, jadi ada bank yang kita umumnya ketahui, kemudian ada perusahaan asuransi jiwa, contohnya adalah Jiwasraya sebagai pengelola dana pensiun. Kerangka program imbalan pasca kerja, di sini ada yang wajib dan ada yang sukarela. Kalau untuk yang wajib itu adalah BPJS Ketenagakerjaan.
Ini bersifat wajib, segregation of asset, kemudian pembayaran bulanan, jaminan kematian atau lump sum, kemudian di dalamnya juga ada pensiun, kematian, dan cacat permanen. Dan program pensiunnya bisa menggunakan program pensiun manfaat pasti atau imbalan pasti, kemudian bisa juga program pensiun iuran pasti. Nah, sementara kalau yang wajib lainnya itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ini juga bersifat wajib dan bisa berbentuk program pensiun manfaat pasti, tidak perlu pendanaan, kemudian nanti bentuknya lump sum, dan diberikan misalnya pada saat pengunduran diri, kematian, pensiun, cacat permanen, dan sakit. Dan yang bersifat sukarela, ini adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92. Di situ di dalamnya ada program pensiun yang bersifat sukarela, di mana pembiayaannya bersifat reguler, dan diawasi oleh pemerintah. Kemudian di dalamnya juga bisa menggunakan program pensiun manfaat pasti maupun iuran pasti, juga bisa berbentuk program pensiun bagi keuntungan. Bisa dengan iuran atau non-iuran, pembayarannya secara bulanan, maksimum 20% lump sum, dengan sarana berupa dana pensiun pemberi kerja atau dana pensiun lembaga keuangan. Jadi boleh menggunakan DPPK dan DPLK. Dan ini diberikan ketika pensiun normal, kematian, cacat permanen, atau pensiun dini. Kemudian yang sukarela lainnya adalah program lainnya. Dan ini biasanya contohnya swakelola untuk medical life insurance, stock option, dan lain-lain. Program ini diatur dan dikelola sendiri oleh perusahaan karena bersifat sukarela. Nah, kemudian kita masuk ke dalam jenis program iuran pasti. Program iuran pasti didefinisikan merupakan program imbalan pasca kerja di mana entitas membayar iuran tetap kepada entitas terpisah atau dana pensiun. Jadi, namanya juga di sini tulisannya iuran pasti ya, artinya jumlah iuran yang dibayarkan oleh pemberi kerja itu bersifat pasti atau tetap. Nah, ciri-cirinya ini dari program iuran pasti jumlahnya tetap, jumlah iurannya tetap, kemudian bisa menggunakan angka dari persentase pendapatan pemberi kerja atau persentase pendapatan pekerja, atau juga dikombinasikan dengan faktor-faktor di atas. Yang penting, poin pentingnya adalah iurannya berjumlah tetap. Contohnya adalah program jaminan hari tua yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dan contoh lain adalah program pensiun DPLK, yaitu dana pensiun lembaga keuangan. Sedangkan untuk akuntansi program iuran pasti, misalnya kita lihat ilustrasi sebagai berikut. Diketahui sebuah entitas mensponsori program imbalan pasca kerja untuk 100 orang pegawai. Entitas tersebut membayar iuran 10 juta setiap tahunnya, yaitu 100.000 setiap pegawainya. Syarat minimum masa kerjanya adalah 3 tahun. Artinya pegawai tersebut bisa mendapatkan imbalan pasca kerja ketika dia harus bekerja minimal selama 3 tahun di entitas tersebut. Kemudian, iuran pegawai yang meninggalkan entitas tersebut kurang dari 3 tahun akan dikembalikan kepada entitas. Jadi, iuran ini akan dikembalikan kepada entitas atau perusahaan pemberi kerja. Dan misalnya nih, di contoh kasusnya ada di awal tahun ketiga terdapat 20 pegawai yang meninggalkan entitas. Bagaimana jurnalnya? Di tahun pertama dan di tahun kedua ini sama-sama mencatat sebagai beban imbalan pasca kerja, kemudian kreditnya adalah kas senilai 10 juta rupiah. Sementara di tahun ketiga, karena sudah ada 20 pegawai, berarti kan sisanya masih ada 80 pegawai. Nah, 80 pegawai itu yang akan dibayarkan kepada dana pensiun, yaitu beban imbalan pasca kerja didebit dan kasnya dikredit senilai 8 juta, yaitu 80 dikali 100.000 rupiah. Kemudian, atas yang 20 pegawai ini dikembalikan kepada entitas, yaitu yang sudah dibayarkan, yaitu sebesar 4 juta rupiah yang terdiri dari 20 pegawai dikali 100.000 dikali 2 tahun, karena sudah dibayarkan selama 2 tahun. Nah, ini dikembalikan kepada entitas. Nah, pada saat pemberi kerja atau entitas atau perusahaan membayarkan pesangon kepada pegawai tersebut yang 20 orang ini yang sudah meninggalkan entitas, itu dibayarkan dicatat sebagai beban pesangon dan kas dikredit senilai 4 juta rupiah.
Jadi seperti ini. Ini cukup simple atau sederhana untuk akuntansi program iuran pasti karena angkanya juga tetap di setiap periodenya. Nah, kemudian bagaimana untuk program imbalan pasti? Program imbalan pasti didefinisikan sebagai berikut, yaitu entitas menyediakan imbalan yang dijanjikan kepada pekerja maupun mantan pekerja saat punakarya, sesuai dengan perhitungan kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif. Contohnya adalah implementasi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan ada juga contoh lain yaitu program imbalan pasti yang dikelola oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja. Untuk akuntansi program imbalan pasti. Nah, besaran imbalan pasca kerja ini harus mempertimbangkan jasa pekerja di masa sekarang dan yang akan datang, yang dikenal dengan konsep time value of money computation. Kemudian menggunakan metode aktuaria, yaitu dengan entitas memperkirakan jumlah imbalan dan mempertimbangkan asumsi kenaikan gaji dan imbal hasil atas investasi yang dapat berbeda dengan kenyataan. Apa itu asumsi metode aktuaria? Yang pertama harus tidak boleh bias dan cocok satu dengan yang lain atau disebut juga dengan mutually compatible. Dan yang kedua adalah terdiri dari asumsi demografis dan keuangan. Dan yang terakhir adalah tingkat diskontonya atas bunga pasar obligasi berkualitas tinggi atau tingkat bunga obligasi negara atau obligasi pemerintah. Jadi resikonya ini ringan ya kalau untuk perhitungan dana pensiun dengan program imbalan pasti. Dengan menggunakan metode aktuaria, ini dapat menghasilkan keuntungan dan kerugian. Keuntungan dan kerugian ini dihasilkan dengan melihat dua faktor ini. Yang pertama adalah kewajiban imbalan pasti berdasarkan perhitungan aktuarial akan dibandingkan dengan kewajiban yang diharapkan. Kalau kewajiban imbalan pasti berdasarkan perhitungan aktuarial lebih kecil dari kewajiban yang diharapkan, maka ini dianggap sebagai keuntungan. Namun sebaliknya, ini akan dianggap sebagai kerugian. Sedangkan kalau kita melihat dari sisi hasil investasi aset program dibandingkan dengan hasil investasi yang diharapkan, jika lebih besar yang diinvestasikan itu lebih besar daripada yang diharapkan, maka ini akan menghasilkan keuntungan, sementara kalau sebaliknya akan menghasilkan kerugian. Nah, ini adalah ilustrasi untuk akuntansi dengan dana pensiun berupa imbalan pasti. Misalnya adalah sebuah entitas membayar lamsam kepada pekerja yang telah pensiun. Lamsam sama dengan 5% dari gaji mereka. Kemudian di sini pada akhir lamsam sama dengan 5% dari gaji mereka pada tahun akhir pelayanan untuk setiap tahun pelayanan. Kemudian data berikut yang berkaitan dengan pekerja tersebut adalah yang pertama diharapkan akan bekerja selama 5 tahun. Nah, ini menurut asumsi aktuarial. Kemudian gaji pekerja diharapkan naik sebesar 8% per tahun dan menurut asumsi aktuarial juga. Kemudian gaji pekerja tahun 2011 sebesar 2 juta per tahun, tingkat diskontonya 10%. Kemudian terdapat juga informasi lain yaitu future value factor sebesar 8% untuk 4 tahun ke depan sebesar nilainya 1,3605. Sedangkan present value untuk tingkat diskonto sebesar 10% adalah untuk tahun pertama present value dari 1 adalah 0,909, tahun kedua 0,826, tahun ketiga 0,751, tahun keempat 0,683. Berdasarkan investasi tersebut, ditanyakan bagaimana entitas menentukan gaji pekerja pada akhir tahun 2014 dan berapakah biaya jasa kini yang harus dicatat setiap tahunnya. Untuk pertanyaan yang pertama, menentukan gaji pekerja pada akhir tahun 2014 adalah dengan cara menghitung gaji terakhir terlebih dahulu. Dengan cara nilai 2 juta rupiah yang merupakan ini adalah gaji pada tahun 2011 di periode pertama, dikalikan dengan 1,3605 yang merupakan future value factor senilai 8%. Karena kan tadi asumsinya di tahun pertama dia dapat gaji 2 juta dan diharapkan akan naik 8% setiap tahunnya. Nah, future value-nya ini senilai 1,3605 dikalikan dengan 2 juta. Maka gaji terakhirnya adalah Rp2.721.000. Dan kita menghitung juga manfaat tiap tahun, yaitu nilai gaji terakhir tadi Rp2.721.000 dikalikan 5%. Karena tadi kebijakannya, pekerja tersebut diharapkan akan bekerja
selama 5 tahun dan lamsamnya sama dengan 5% gaji mereka pada tahun terakhir pelayanan. Tadi kan gaji tahun terakhirnya 2.721.000 dikalikan dengan lamsam yang 5%. Jadi manfaat tiap tahunnya senilai Rp136.050 setiap tahun. Nah, kita buat tabel seperti ini. Tahun 2011 manfaat tiap tahunnya adalah manfaat tahun 2011 adalah 136.050. Kemudian di 2012 ini dikalkulasikan menjadi nilai tahun sebelumnya ditambah dengan tahun ini. Karena kan ini tahunnya setiap tahun sama ya, 136.050. Nah, ini kita tulis di sini. Kemudian di tahun 2012 berarti jumlah totalnya adalah 272.100. Nah, 272.100 di tahun 2012 ini dianggap sebagai nilai tahun sebelumnya di tahun 2013. Kemudian ditambahkan lagi dengan manfaat tahun berjalan, sehingga totalnya 408.150. Dan secara totalnya, di tahun 2015, manfaatnya akan senilai 680.250. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, menentukan biaya jasa terkini yang harus dicatat setiap tahun. Kita buat tabel seperti ini, jadi ada tahunnya dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Kemudian kita masukkan juga di sini imbalan, kemudian ada faktor nilai kini dan nilai kininya. Nah, imbalannya tadi kan senilai Rp136.050. Nah, ini kita masukkan dulu di angka setiap tahun, kemudian dan sampai tahun 2015 nilainya 680.250. Untuk faktor kininya, ini tadi dari tabel yang sudah diketahui ya, yaitu present value untuk tingkat diskonto sebesar 10%. Ini kita masukkan angkanya di sini, periode 1, periode 2, periode 3, periode 4, dan periode 5. Kemudian nilai kininya berarti imbalan dikalikan dengan faktor nilai kini. Nah, hasilnya seperti ini. Sehingga jumlahnya sebesar Rp567.192. Bagaimana pengakuan di laporan keuangan? Nah, saldo awal kewajiban ini per tahun pertamanya 0. Biaya bunga adalah biaya bunga 10%-nya berarti nggak ada. Nah, biaya jasa terkininya adalah 92.200. Nilai ini diperoleh dari yang sudah kita hitung di tabel yang di nomor 2 ini ya. Jadi ini tahun 2011 adalah Rp922.922. Nah, kita masukkan sebagai biaya jasa terkini. Kemudian saldo akhir kewajibannya berarti 92.922. Oke, 9.922. Kemudian di tahun 2012, saldo awal kewajibannya menjadi dari saldo akhir 2011 ya. Kemudian kita hitung biaya bunga 10%-nya dari saldo awal kewajiban. Kemudian biaya jasa terkininya menjadi 102.173 ini dari nilai di tabel atas. Sehingga total saldo akhir kewajibannya di tahun 2012 adalah 204.387. Nah, ini menjadi saldo awal kewajiban di tahun 2013. Kemudian biaya bunganya 10% dan biaya jasa terkininya dari tabel sebelumnya terus menerus sampai di tahun 2015, sehingga totalnya adalah Rp680.101. Ini pengakuan di laporan keuangannya. Nah, untuk kertas kerja imbalan pasca kerja, diketahui misalnya ya, jadi biasanya di sini perusahaan juga membuat kertas kerja imbalan pasca kerja ya. Misalnya, biaya jasa kini senilai Rp2.500.000. Present value dari defined benefit obligation atau kewajiban manfaat pasti pada awal tahun senilai Rp20 juta. Present value dari aset program awal tahun Rp17.500.000. Tingkat diskontonya 5%, keuntungan atau kerugian aktuarial yang belum tercatat di sejumlah Rp4 juta. Tahun rata-rata sisa pelayanan adalah 15 tahun. Iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun sebesar Rp2 juta. Imbalan yang dibayarkan kepada pekerja senilai Rp3 juta. Present value dari manfaat pasti, kewajiban manfaat pasti pada akhir tahun berdasarkan hitungan aktuarial adalah Rp24.500.000. Nah, ditanyakan hitunglah beban imbalan dan kewajiban imbalan yang akan dilaporkan pada akhir periode dan bagaimana jurnal terkait dengan program ini. Nah, jadi kita buat kertas kerjanya seperti ini. Ada kolom jurnal umum, ada kolom memo dalam rupiah semuanya. Untuk jurnal umum ada beban, kas, penghasilan komprehensif lainnya, dan liabilitas atau aset imbalan.
Untuk memorialnya itu ada, atau jurnal umum lain-lain gitu ya. Ini ada nilai kini kewajiban imbalan pasti atau present value dari defined benefit obligation, dan nilai wajar aset program. Nah, kita masukkan di sini saldo awal. Tadi berdasarkan informasi sebelumnya ya, 4 juta ini adalah keuntungan atau kerugian aktuarial yang belum tercatat, kita masukkan di penghasilan komprehensif lainnya. Kemudian di sini juga ada 2.500.000 yang merupakan biaya jasa kini ya, nih di sini nanti. Terus kemudian ada nilai kini kewajiban imbalan pasti senilai 20 juta rupiah. Ini tadi ada present value DBO yang tadi disampaikan di soal sebelumnya. Dan kemudian ini ada nilai wajar aset program juga tadi sudah disampaikan di soal. Dan kita masukkan di sini biaya jasa terkininya yang merupakan nilai 2.500.000 rupiah di sini. Jadi kita ini menambah beban imbalan dan meningkatkan nilai kini kewajiban imbalan pasti atau present value dari defined benefit obligation. Untuk biaya bunga senilai 1 juta rupiah itu adalah 5% tingkat diskontonya dikalikan dengan 20 juta rupiah. Dikalikan dengan 20 juta yang present value ini. Nah, hasilnya adalah 1 juta rupiah. Nah, ini menjadi beban bunga ditambahkan di kolom beban ini ya. Kemudian menambah atau meningkatkan juga dari present value kewajiban imbalan pasti. Pendapatan bunganya 875.000 itu adalah dari 5% dikalikan 17.500.000. Nah, 17.500.000 itu adalah nilai wajar aset. Nah, ini tadi ya. 17.500.000 dikalikan 5%, hasilnya 875.000 rupiah. Nah, ini kita masukkan sebagai penambah atau meningkatkan nilai aset wajar dan merupakan kalau pendapatan itu kan kebalikan dari beban ya, makanya di sini angkanya minus gitu. Terus kemudian untuk iuran ke dana pensiun ini akan mengurangi kas entitas dan menambah jumlah aset program. Nah, di sini mengurangi kasnya karena dia membayarkan senilai 2 juta rupiah sesuai dengan soal tadi. Dan untuk imbalan di sini adalah imbalan yang akan dibayarkan kepada pekerja. Ini tidak mempengaruhi posisi keuangan entitas, karena imbalan akan dibayarkan oleh dana pensiun yang akan mengurangi aset program dan mengurangi kewajiban imbalan pasti karena kewajiban sudah dibayarkan kepada pekerja. Nah, 150.000 itu dari 150.000 adalah 5% dari 3 juta rupiah imbalan yang dibayarkan kepada pekerja. Nah, ini akan mengurangi present value dari kewajiban imbalan pasti dan mengurangi nilai wajar aset program. Kemudian untuk pengukuran kembali atau kerugian, ini nanti dihitungnya dari saldo akhir present value ini kan 24.500.000 ya. Menurut menurut aktuarial, kemudian ini dikurangi dengan angka yang tadi sudah dihitungkan, mulai dari saldo awal, kemudian ada biaya jasa kini, ada biaya bunga, dan imbalan. Nah, ini semuanya dijumlahkan. Nah, selisihnya itu diletakkan di sini sebagai pengukuran kembali atau yang merupakan kerugian. Nah, kemudian untuk jumlah tahun berjalan ini tinggal menambahkan saja ya dari atas. Untuk beban 2.500.000 tambah 1 juta dikurangi 875.000, untuk kas juga sama, penghasilan komprehensifnya juga sama, demikian seperti ini. Dan untuk jumlah liabilitas atau aset imbalan di beban tahun adalah untuk beban tahun berjalannya ditambah dengan penghasilan komprehensif tahun berjalan dikurangi dengan kas. Jadi untuk 1.775.000 ini bukan dari total ini ya. Kalau yang lain kan total dari A sampai F. Nah, tapi kalau untuk liabilitas atau aset imbalan di tahun berjalan ini merupakan beban 2.625.000 dikurangin dan ditambahkan dengan 1.150.000 penghasilan komprehensif dikurangin 2 juta, hasilnya adalah 1.775.000 gitu. Jadi saldo akhirnya adalah 4.275.000. Dan untuk saldo akhir dari present value defined benefit obligation juga tadi sudah ditentukan oleh aktuarial. Nilai wajar pun juga sudah ditentukan tadi oleh aktuarial ya. Seperti itu. Dengan menghitung future value dari aset program sebesar 17.500.000. Oke,
Itu tadi kertas kerja untuk imbalan pasti. Nah, untuk jurnal tahun berjalannya berarti beban imbalan senilai 2.625.000 dari angka yang ada di kertas kerja tadi, kemudian penghasilan komprehensif lainnya 1.150.000, kas senilai 2 juta rupiah, dan kewajiban imbalan senilai 1.775.000 yang merupakan selisih yang tadi sudah dihitung. Oke, di penyajian laporan keuangannya bagaimana? Untuk laporan laba rugi komprehensif, angka-angka yang terkait dengan tadi itu ada di sini ya, yang saya tulis merah, yaitu di beban imbalan senilai 2.625.000 rupiah, kemudian ada kerugian aktuarial senilai 1.150.000, dan untuk kewajiban imbalan pasti ada di posisi ini. Gitu. Jadi ini dampaknya terhadap laporan keuangan, baik di laporan laba rugi komprehensif maupun di laporan posisi keuangan. Ini hanya secara parsial saja disajikannya, tidak seluruhnya. Oke. Kemudian untuk akuntansi imbalan jangka pendek. Nah, tadi kan ada gaji, ada upah. Nah, itu diakui sebagai beban imbalan jangka pendek dan kreditnya adalah kas. Beban imbalan jangka pendek ini boleh langsung disebutkan akunnya. Misalnya beban gaji atau beban upah atau bonus gitu ya, atau bagi hasil yang diberikan kepada pegawai, kepada karyawan. Nah, ini langsung dituliskan saja nama bebannya, itu tidak masalah. Ini hanya untuk mengkategorikan saja. Dan di kreditnya adalah kas atau bank jika pembayarannya melalui transfer bank. Secara kesimpulan atau ikhtisar pencatatan beban imbalan kerja adalah sebagai berikut. Jadi ketika saat pembebanan, yaitu saat entitas menikmati manfaat ekonomik dari jasa pekerja, jadi maksudnya di sini pekerjanya masih bekerja kepada perusahaan ya, itu diakui sebagai beban imbalan jangka pendek sesuai nama akunnya masing-masing, ini boleh disesuaikan. Kemudian kredit adalah liabilitas imbalan kerja. Jadi bisa kas kalau langsung dibayarkan atau utang jika masih baru dihitung saja dan belum dibayarkan. Gitu. Jadi ini sementara diakuinya sebagai liabilitas dulu. Asumsinya kalau gaji itu kan di akhir bulan biasanya kita mencatat sebagai utang gaji. Nah, seperti itulah. Jadi beban gaji pada utang gaji gitu ya. Nah, kemudian ada aset pajak tangguhan dan di kreditnya adalah penghasilan pajak tangguhan. Ketika membayarkan manfaat tersebut kepada pegawai, tentunya liabilitasnya atau utang gajinya tadi di posisi debit dan dibayarkan dengan kas atau bank. Dan kita akui juga sebagai beban pajak tangguhan dan di kreditnya adalah aset pajak tangguhan. Dan ketika pembayaran manfaat lebih besar daripada manfaat yang ditetapkan oleh regulasi, ini bisa dilakukan jurnal penyesuaian, yaitu liabilitas imbalan kerja di debit, beban imbalan kerjanya di debit, kemudian kas atau banknya di posisi kredit. Jadi ini kalau misalnya ada selisih dari pembayaran dan manfaat yang ditetapkan oleh regulasi. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai akuntansi imbalan pasca kerja di PSAK 24. Untuk lebih jelasnya, rekan-rekan bisa membaca PSAK 24-nya langsung, atau ini yang tadi saya sampaikan, ini tercantum di buku akuntansi keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS, khususnya buku 2 yang ditulis oleh Pak Hans Kartika Hadi dan rekan-rekan dan kawan-kawan, diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, akuntansi imbalan pasca kerja ini ada di bab 8. Jadi kalau mau melihat contoh-contoh kasus lainnya bisa dibaca buku tersebut atau juga referensi-referensi lain yang terkait. Kemudian jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada yang keliru, bisa mohon maaf dan bisa disampaikan melalui komentar atau mungkin juga melalui email saya sendiri. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut mengenai akuntansi lainnya. Terima kasih telah menyimak video materi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.